Hari ini kita akan bahas tentang saham Summarecon Agung atau SMRA. Jadi SMRA ini langsung aja ya. SMRA ini adalah emiten properti. Jadi bisnisnya itu ada tiga, utamanya itu ada tiga. Pertama itu adalah pengembangan properti, itu development. Yang kedua itu investasi dan manajemen properti. Mungkin teman-teman tahu ada beberapa mall yang dikelola oleh Summarecon itu seperti misalnya Summarecon Mall Serpong, ya, Kelapa Gading, ya, Summarecon Mall Bekasi dan sebagainya. Dan juga fasilitas pelengkap tahun seperti hotel dan juga klub. Nah, jadi Summarecon ini, SMRA ini awalnya didirikan tahun 1975, didirikan oleh Pak Sucipto Nagaria, bermula dari lahan rawa 10 hektar di Jakarta. Lalu berkembang, Summarecon itu membangun proyek pertama yang sukses, yang menarik masyarakat menengah ke atas, yaitu proyek Summarecon Kelapa Gading. Nah, habis itu terus ya berkembang, Summarecon itu menggarap berbagai macam proyek ya. Jadi misalnya tahun 93 mereka tuh Summarecon Serpong. Jadi Summarecon Serpong ini sudah cukup lama, cuma kan bisa teman-teman nonton, kita pernah bahas tentang daerah Serpong dan juga pengembangan oleh BSD. Teman-teman bisa cek di video di atas ya. Nanti teman-teman bisa ke sana. Di mana awalnya Serpong tuh, area Serpong keseluruhan tuh memang ya dikembangkan oleh BSD. Cuma waktu krisis dan 98 tuh tanahnya dilego-lego dan juga dijual ke berbagai pihak. Nah, kemudian tahun 2010 tuh Summarecon Bekasi, 2015 tuh Summarecon Bandung, kemudian 2016 ada Summarecon Emerald Karawang, 2018 itu ada Summarecon Mutiara Makassar, 2020 ada Summarecon Bogor. Jadi waktu Covid ya, ada Summarecon Bogor. Kemudian yang cukup baru itu 2022 Summarecon Crown Gading. Nah, sebenarnya beberapa saat yang lalu juga ada Summarecon Tangerang ya, Summarecon Tangerang. Jadi berbeda dengan Serpong, Summarecon Tangerang ini, kalau Serpong kan ya daerah Serpong ya, kalau Tangerang tuh udah arah ke dekat-dekat Pasar Kemis sana ya, dekat mungkin sebelum Suvarna Sutra. Nah, jadi itu ada Summarecon Tangerang. Nah, kalau misalnya kita lihat pemegang sahamnya ya adalah PT Semarop Agung. Jadi mereka ini pegang 33,83%. Jadi pengendalinya itu Semarop Agung. Nah, ini teman-teman perlu catat juga karena kepemilikan pemegang saham pengendalinya tidak signifikan ya, jadi tidak yang sampai 50% plus, jadi cuma 33,83%. Nah, mayoritas dari manajemennya Summarecon ini itu adalah keluarga dari pendirinya ya, jadi dari Pak Nagaria dan keluarganya yang mengurusi bisnis. Sebenarnya ini tidak aneh ya, karena banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia itu juga ya bisnis keluarga, perusahaan-perusahaan publik juga banyak yang keluarga dan juga keluarganya itu ikut campur di dalam manajemennya. Dan kalau saya lihat sih ya selama mereka bisa mengembangkan dengan bagus ya dan bisa benefit bagi pemegang saham, ya why not gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang kinerja keuangannya si SMRA. Nah, kalau misalnya properti, leading indicator-nya ya kita lihat dari namanya marketing sales. Jadi saya jelasin dulu apa bedanya marketing sales dengan accounting sales. Jadi kalau misalnya teman-teman ke pameran properti, terus teman-teman beli tuh, misalnya ada unit bikin pameran, misalnya pameran Summarecon gitu ya, mereka ada unit misalnya 2 miliar gitu ya. Nah, teman-teman beli unitnya saat di pameran 2 miliar. Nah, apakah 2 miliar itu langsung bisa dibilang penjualan si Summarecon? Belum. Ya, 2 miliar itu adalah marketing sales. Saya teman-teman bayar cash gitu ya, 2 miliar gitu ya. Contoh ya. Yaitu 2 miliar itu adalah marketing sales. Jadi belum accounting sales. Nah, bedanya apa? Marketing sales ini adalah yang ya tadi yang kayak ya paling di pameran ya, tapi belum serah terima. Nah, baru bisa diakui sebagai accounting sales kalau misalnya 2 tahun kemudian ya. Biasanya kalau misalnya pembangunan perumahan tuh mungkin sekitar 2 tahun dibangun selesai baru bisa serah terima. Tapi beda cerita ya kalau misalnya unitnya tuh udah ready ya, udah ready, udah siap serah terima. Saat itu juga ya bisa diakui sebagai accounting sales. Ya saat serah terima itu juga bisa diakui sebagai accounting sales. Tapi ya kalau marketing sales itu adalah ya belum bisa diakui sebagai accounting sales karena belum serah terima. Nah, tapi duitnya kan sudah diterima sama Summarecon. Itu bagaimana pencatatannya? Pencatatannya adalah duit yang diterima itu masuk sebagai penambah di kas dan juga penambah di liabilitas, kewajiban ya. Kewajiban yaitu liabilitas kontrak, kewajiban kontrak. Karena kenapa? Karena yang Summarecon berkewajiban untuk menyelesaikan proyek itu dan sampai serah terima baru nanti ada pengakuan di accounting sales. Jadi itu dengan melihat marketing sales kita bisa tahu nih berapa sih jumlah penjualan yang laku di pameran gitu ya. Jadi ibaratnya seperti itu ya, di pameran itu yang laku berapa. Nah, kita bisa lihat dari Summarecon ini dan ada pembagian beberapa ya. Jadi kan memang development, tapi kan ada development itu kan ada juga pembangunan rumah, misalnya ruko, apartemen ya dan sebagainya. Nah, kalau bisa kita lihat dari grafik ini yang kita sudah bikin, ya marketing sales dari Summarecon itu sebagian besar memang dari house ya, dari perumahan ya, jadi rumah-rumah di komplek-kompleksnya Summarecon ya, itu masuknya di sana. Kemudian itu yang paling besar ya, kemudian ada juga apartemen, juga ada shops ya. Shops ini berarti kayak ya ruko ya, dan juga ada land, tanah ya, tanah kafling, dan juga office dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari data ini ya, marketing sales 5 tahun terakhir itu pertumbuhannya itu hanya sekitar 4,2%. Dan kalau misalnya kita compare dengan misalnya ya pengembang-pengembang lain gitu ya, kayak misalnya BSD dan juga Ciputra ya, BSD sama Cetra, kita bisa lihat dari sini bahwa BSDE dan Cetra itu
cenderung meningkat. Sedangkan Summarecon ini ada naik turunnya. Ya, ada naik turunnya. Memang ada properti kan ada siklus segala macam, tapi BSDE sama Cetra ini kita bisa perhatikan bahwa marketing salesnya mereka itu terus-menerus meningkat. Dan bukannya meningkat, tapi meningkatnya juga lebih besar. Ya, CAGR-nya BSDE itu mungkin sekitar 6,2% dalam 5 tahun terakhir, dan Cetra ini mungkin sekitar 7% ya. Dan Summarecon ini lebih lambat. Nah, kalau bisa kita lihat dari marketing salesnya Summarecon itu 2,66 triliun. Jadi kalau kita lihat dari targetnya mereka itu 5 triliun, berarti ini lebih kurang 50% dari target gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat, kan itu tadi kita udah tahu nih perbandingan marketing sales ya. Apa tuh marketing sales, apa bedanya dengan accounting sales? Nah, sekarang kita lihat dari accounting salesnya ya. Jadi dari unit-unit yang sudah diserah terimakan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, kita bisa lihat ini per Juni ya. Jadi per Juni 2020 ini, by the way ini laporan perusahaannya ya. Jadi presentasi dari perusahaan mereka ada bikin kayak PPT-nya gitu, dan kita ambil dari situ. Teman-teman bisa lihat bahwa yang naik banyak penjualannya itu adalah houses ya, perumahan. Nah, sekali lagi, ini tuh bukan berarti ini mereka baru terima duit. Ya, bisa jadi ini tuh adalah dari unit-unit yang mungkin 2 tahun lalu. Ya, 2 tahun lalu mereka udah terima duit dan baru diakui sekarang. Ya, itu artinya ya mereka bangun beberapa waktu tahun ini mereka baru serah terima. Intinya gitulah. Jadi yang angka yang kita lihat dari sini itu adalah angka yang dari marketing sales mungkin 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, yang baru diakui sebagai accounting sales sekarang. Ini yang paling gede ya, secara proporsi itu juga ya houses ya, perumahan. Habis itu ada shops, ruko, dan juga ya land plots, jadi kafling, dan juga ada apartments. Ya, jadi yang paling gede ya tetap perumahan ya. Peningkatan paling besar itu di perumahan sama di apartments ya. Kalau misalnya office ini turun yang nggak terlalu gede, industrial property ini turun, ya sisanya ya tidak terlalu signifikan. Cuma yang paling gede itu adalah houses. Nah, kalau kita lihat dari profit marginnya ya, per masing-masing ini ya pasti yang paling gede ya profit marginnya land plots lah ya, kafling, karena kan tanah doang ya, nggak perlu dibangun, nggak perlu bayar kontraktor segala macam yang terlalu ini. Kalau misalnya ya houses nih mungkin sekitar 50%, shops ini bisa 64 sampai 66%. Kenapa? Karena kalau saya lihat ya, misalnya bangun ruko kan lebih simple ya, lebih nggak terlalu banyak sekat-sekat juga, bisa plong aja gitu kan. Nah, itu lebih murah gitu ya secara gross margin. Ya, apartemen ini nggak terlalu gede ya gross marginnya. Offices memang gede, cuma kan kecil tadi persentasenya. Jasa properti ini nggak terlalu. Jadi gross margin paling gede ya memang kafling, tanah kafling, tapi ya juga secara kontribusi ke revenue ini nggak terlalu besar. Nah, kalau kita lihat dari expenses yang mereka itu, selling expenses naik 21%, ya kemudian general and administration ini bayar gaji karyawan lah, jadi naik sekitar 9%. Jadi ya ada kenaikan sedikit ya di beban gaji karyawan sebagainya. Ya mereka punya laba usaha ya, EBIT laba usaha ini ada peningkatan. Cuma kan peningkatan ini bukan berarti mereka baru terima cash. Ya mereka sudah terima cash mungkin beberapa tahun lalu. Ya jadi ini kita nggak bisa bilang mereka baru terima duitnya. Jadi mereka sudah terima duit sudah lama. Nah, berikutnya kita lihat dari cash flow-nya ya. Jadi kalau misalnya cash flow-nya itu saya biasanya lihat dari sini ya. Nah, kita bisa lihat cash flow itu kan ada 3 ya, arus kas operasi, ya cash flow from operation, habis itu investment, dan juga financing ya. Jadi operational, investing, financing. Nah, operational ini berarti duit cash yang keluar masuk untuk aktivitas operasional. Misalnya mereka kalau misalnya cashnya properti, mereka untuk bayar kontraktor, bayar gaji karyawan, bayar pajak. Nah, itu operasional. Kalau investment, misalnya mereka duitnya pakai buat beli tanah. Ya, tanah yang buat apa? Buat ya mereka buat capex sebagai perusahaan properti kan, pembelian tanah, pembelian aset tetap ya. Nah, itu masuk ke investment. Nah, kalau misalnya pendanaan atau financing itu misalnya mereka bayar hutang, mereka bayar dividen ya, kalau misalnya ada, atau mereka terima hutang, nah itu masuknya ke pendanaan. Atau mereka IPO, mereka terima duit, itu masuknya ke arus kas pendanaan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari si Summarecon ini ya, SMRA ini, kita bisa arus kas operasional. Ini ada positif, ada negatif ya. Ada naik turun. Cuma dalam after COVID memang arus kas operasionalnya si SMRA ini naiknya lumayan banyak. Jadi sebelumnya ini mungkin sekitar 500 miliar, kemudian kadang-kadang itu negatif ya. Waktu 2021, 2022, 2023 ini udah triliunan ya, 2 triliun gitu. Nah, kalau bisa kita lihat dari arus kas operasionalnya, kan dia ada terbagi lagi nih, ada penerimaan kas dari pelanggan. Nah, ini tuh adalah yang orang-orang yang bayar, misalnya mereka beli properti ya secara cash, atau dari bank yang turun duitnya untuk KPR segala macam. Nah, itu penerimaan kas dari pelanggan. Nah, ini kalau kita lihat ya cenderung meningkat ya. Turunnya tuh waktu COVID doang, atau 2020. Secara overall ini cenderung meningkat. Nah, cuma kita bisa lihat juga ya pembayaran kas kepada, ini kan ada banyak ya, ada pemasok, ada karyawan. Nah, pemasoknya kita bisa melihat juga
triliunan juga mereka bayar kepada pemasok. Nah, kenapa arus kasnya ini sebelumnya kan ada trennya terus naik, tapi kenapa kok ada cash flow-nya kadang-kadang bisa negatif segala macam gitu ya? Nah, kita bisa lihat dari sini ya, sebelumnya itu mereka ada bayar beban bunga. Nah, mereka ada bayar beban bunga, mereka ada hutang, mereka bayar beban bunga. Nah, sekarang itu mereka sudah mulai kurangi dan juga beban bunganya sudah mulai menurun. Bisa jadi karena hutangnya sudah menurun atau segala macam. Ya, jadi mereka, kok saya sih lihat dari sini kemungkinan mereka waktu 2021, 2023 mereka terima uang banyak. Mereka ada yang sebagian untuk mereka lunasi hutang, jadi mereka beban bunganya ini bisa menurun gitu ya. Dan itu sih cash flow dari operasional ya. Kalau bisa kita lihat dari investmentnya, kita bisa lihat yang paling banyak itu dari mana? Oh, dari perolehan tanah yang belum dikembangkan. Ya kan, ini ada mereka beli tanah. Ya, mereka beli tanah untuk mereka kembangkan menjadi ya misal area atau kawasan. Nah, ini kita bisa lihat mereka beli tanah apa gitu. Bisa juga, teman-teman bisa download laporan keuangannya. Nah, kita bisa lihat ya tanah yang belum dikembangkan itu di catatan nomor 7. Kita bisa bandingkan dengan sebelumnya aja. Ini kan 2024, 2023. Yang naik banyak tuh mana? Oh, Summarecon Tangerang. Nah, ini proyek baru yang mereka lagi kembangkan ya. Mereka ada beli tanah ya sekitar 1 juta meter persegi. Berarti kan ini lebih kurang 100-an hektar ya untuk mereka kembangkan menjadi satu kawasan khusus. Nah, itu proyek baru yang mereka lagi kembangkan. Itu kalau misalnya dari investing. Nah, kalau misalnya pendanaan ya mereka ada terima utang, mereka ada bayar hutang ya. Misalnya mereka ada bayar hutang nih 3 triliunan, ada terima obligasi segala macam. Dan juga kalau misalnya mereka ada bagi dividen segala macamnya. Jadi dari cash flow-nya ini kita bisa lihat, oh ceritanya ya mereka lagi ambil tanah baru untuk mereka kembangkan menjadi Summarecon Tangerang. Kita bahas tentang balance sheet-nya. Balance sheet itu neraca ya. Neraca ini kan ada aset, liabilitas, ekuitas. Ya, aset ini adalah total aset yang dimiliki, liabilitasnya adalah kewajiban, ekuitasnya adalah modal sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini ya, asetnya Summarecon itu ada 31 triliun dan setiap tahun itu terus bertumbuh. Ini artinya ya total aset yang dia kuasai gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari pembagiannya, yang lancar itu berarti yang bisa dilikuidkan dalam kurang dari setahun itu sekitar 15 triliun dan juga terus naik. Aset tidak lancarnya juga sekitar 15 triliun, lebih kurang 50-50. Tapi bukan hanya itu yang kita lihat ya. Nah, dari aset lancarnya itu kalau mau tahu seberapa liquidnya ya kita lihat dari cashnya itu udah berapa. Nah, karena cash ini merupakan ya uang cash, duit cash yang ada di rekeningnya si Summarecon, ya kan? Nah, Summareconnya punya cash 3,2 triliun dan terus menanjak ya dalam beberapa saat terakhir, dan ini tentu satu sign yang bagus ya. Kalau misalnya cash itu meningkat, artinya balance itu makin liquid. Nah, memang di satu sisi ya persediaannya sekitar 10,9 triliun. Jadi persediaannya adalah properti yang siap dijual oleh Summarecon. Nah, kalau misalnya kita lihat ya marketing sales itu kan mungkin sekitar 5 triliun ya. Berarti kan persediaannya bisa untuk 2 tahun ke depan lebih kurang. Nah, kalau misalnya kita lihat dari aset tidak lancarnya, ya aset tidak lancarnya ini mana yang paling besar? Oh, ada tanah yang untuk dikembangkan ini ada sekitar 7 triliun. Ya, kemudian ada properti investasi ini mall dan sebagainya itu sekitar 5,4 triliun. Terus ada juga addressnya 2,2 triliun. Jadi yang kalau misalnya aset paling berpengaruh ya sebenarnya persediaan dalam wujud properti, tanah, dan juga ya tanah yang belum dikembangkan. Bedanya apa tanah yang di sini sama yang di persediaan? Yang persediaannya berarti sudah di coveringin, sudah siap dijual. Sedangkan yang tanah itu dikembangkan ini masih tanah mentah, jadi belum untuk dijual. Nah, terus bagian liabilitasnya ya kita bisa lihat ada panjang dan pendek. Panjang ini artinya yang kewajiban yang harus dituntaskan tuh di atas setahun. Kalau misalnya pendek berarti yang dikurang dari setahun. Nah, mana yang paling besar? Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini address yang paling besar 6,5 triliun ya kan. Kan yang jangka pendek itu sekitar 11 triliun, tapi yang address 6,5 triliun. Apakah ini artinya hutangnya si Summarecon? Nah, kita mungkin harus lihat lagi di laporan keuangannya ya. Tapi kita tadi kita sudah dapat gambaran paling gede itu di bagian address. Nah, kalau kita lihat dari sini yang paling gede ya misalnya ada liabilitas kontrak ya. Nah, ada liabilitas kontrak. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini liabilitas kontrak ini adalah uang yang sudah diterima oleh perusahaan, oleh Summarecon, tapi belum bisa mereka akui sebagai penjualan. Ya, jadi ini sebenarnya memang masih merupakan kewajiban Summarecon. Tapi kalau misalnya Summarecon ini berhasil selesai nih proyek tepat waktu, nggak bisa serah terima, ya nanti liabilitas ini akan pindah dan akan diakui sebagai penjualan. Dan nanti ya masuknya ke kalau udah ada laba masuknya ke ekuitas. Nah, jadi ya sebenarnya harusnya kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya Summarecon, mereka cenderung untuk selesai ya proyeknya, dan juga ya apalagi mereka sudah ada di tempat kayak misalnya beberapa proyek dari Summarecon Bekasi, Serpong dan sebagainya itu yang punya kawasan udah jadi, dan kayaknya kemungkinan besar untuk nggak selesai proyeknya tuh kayaknya nggak kecil. Jadi kemungkinan besar pasti akan selesai ya kalau menurut saya pribadi. Jadi harusnya meskipun ya memang dari sini memang besar, tapi harusnya masih aman ya. Dan juga memang harus kita take note itu adalah utang bank jangka pendek. Nah, utang bank itu masih 4,8 triliun. Jadi ini kan akan jatuh tempo ya, dalam jangka pendek ini akan segera jatuh tempo. Terus utang-utang yang lain yang berpengaruh itu ya ini ya utang bank juga ya.
Terus utang obligasi, berarti ini kan sekitar 1 triliun ya. Berarti 1 triliun ada 5,8 triliun yang akan segera jatuh tempo. Itu merupakan utang yang harus Summarecon bayar ya, utang bank, utang ke obligasi dan sebagainya harus mereka bayar. Kalau misal kita lihat dari yang jangka panjang ini liabilitas kontraknya cuma 1,7 triliun. Jadi ini yang mungkin masih di atas setahun nih, yang bisa diserah terima masih di atas setahun. Hutang bank itu masih ada sekitar 4 triliun ya. Jadi hutangnya sebenarnya dari 4 triliun terus ini 4,8 berarti 6 triliun, 6 sama 4 berarti hutang itu masih ada sekitar 10 triliun. Hutang yang mereka harus bayar ya, yang berbunga itu masih ada sekitar 10 triliun. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan dia punya ekuitas itu sekitar 13 triliun, berarti kan debt to equity-nya sebenarnya masih lebih kurang sekitar 100% ya. Jadi ya sebenarnya cukup mepet, tapi sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Kalau misalnya misalnya utang itu saya selalu lihat dari coverage ratio-nya. Jadi ada namanya interest coverage ratio. Nah, interest coverage. Nah, sebenarnya ideally saya tuh pengennya tuh nggak 2 sih. Saya pengennya tuh mungkin di atas 5. Kenapa? Supaya aman aja ya. Misalnya punya perusahaan ya nggak pengen labanya itu kegerus oleh beban bunga kan. Tadi seperti kita lihat dari cash flow-nya juga ya beban bunga juga lumayan gede dan itu juga cukup menggerus. Nah, tapi intinya so far sih trennya juga cukup baik, di mana pembayaran bunganya tuh turun, jadi cash flow-nya juga makin tebal. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara menghitung valuasi dari si SMRA ini. Nah, valuasi kita akan pakai properti ya, itu pakai metode namanya NAV ya, Net Asset Value. Jadi kita hitung berapa value dari tanah yang mereka punya, market value-nya berapa. Market value itu artinya mereka punya luasnya berapa, kalikan dengan harga pasar dari tanahnya, kita kurangkan dengan debt-nya, kurangkan dengan hutang-hutangnya, kemudian ya itu menjadi net asset value dari si perusahaan properti tersebut. Nah, pertama kita perlu nge-list dulu ya project-projectnya si Summarecon ini ada apa aja, tanahnya itu ada di mana, luasnya berapa. Jadi by the way ini saya ambil data dari presentasi yang mereka sudah publish ya, jadi teman-teman bisa cek nanti link di bawah, saya kasih referensinya di sana. Jadi kita kumpulin dulu project-project. Jadi project Summarecon itu ada yang mereka punya sendiri, ada yang mereka join dengan operation dengan perusahaan lain. Nah, kalau yang mereka punya sendiri ada Summarecon Kelapa Gading, Bekasi, ya Crown Gading, Summarecon Bogor, Bandung, Bali dan lain-lain. Nah, tanahnya mereka total ini ada sekitar 9,4 juta meter persegi. Masing-masing tempatnya tentu beda-beda dong. Harga di Kelapa Gading sama di Bekasi ya harganya per square meternya per meter persegi bisa beda. Nah, terus kita list di sini, terus kita kalikan, ya dapatlah ini yang mereka punya. Nah, plus kita tambahkan juga dengan project-project yang mereka join ya, mereka join dengan perusahaan lain, kayak misalnya di Serpong, di Karawang, di Mutiara Makassar. Nah, kalau misalnya kita total, ini 55,4 triliun. Nah, kita totalkan dua ini ada sekitar 84 triliun. Nah, terus kita akan kurangkan dengan dia punya debt-nya. Nah, cara hitung debt-nya ini adalah, pertama kita lihat hutang berbunga dulu. Nah, ini kita bisa ambil dari presentasi yang mereka sudah bikin, yaitu debt borrowing. Ya, nah debt borrowing-nya 8,864 triliun. Nah, kita pasang di sini 864. Kemudian uang muka penjualan ya berarti contract liabilities 7292. Kemudian cash ya. Jadi kan ini merupakan debt-nya mereka, kita kurangkan dengan cash, itu merupakan net debt-nya ya. Cash-nya itu 3254. Nah, berarti net asset value itu sekitar 71 triliun. Nah, terus kita harus diskonkan lagi ya. Kita harus diskonkan lagi dengan misalnya 80%. Kenapa kita harus diskonkan? Karena satu, tidak semua tanahnya itu akan jadi properti bisa dijual, karena kan ada yang buat fasilitas umum, ada yang buat jalan, taman dan sebagainya, jadi nggak bisa dijual. Jadi hanya mungkin sekitar ya 40% bisa di situ. Nah, kemudian tidak semua tanah itu kan langsung diambil sekarang hasilnya. Sebenarnya kan harus menunggu beberapa tahun, ya kan? Biasanya kita kasih katakanlah 80%. Biasanya properti itu mungkin bisa waktu siklus bagus mungkin bisa 50% atau kurang, tapi waktu jelek-jelek banget ya mungkin 80% ya. Nah, misalnya 80% diskon to NAV. Nah, after diskon sekitar 14 triliun itu merupakan net asset value dari si Summarecon ini. Nah, kemudian dari 14 triliun sekian ini kita bagi dengan 16,5 miliar lembar, dapatlah NAV per share-nya 866. Nah, mungkin kita bulatkan ya 870 lah. Nah, kalau misalnya harga sahamnya sekarang itu, kalau kita coba cek harga sahamnya, nah di 500 ya mungkin diskon to NAV-nya bisa 42%. Ya, jadi kalau teman-teman pengen minta margin of safety yang lebih gede, ya mungkin teman-teman nunggu ya. Misalnya 866, teman-teman mau minta 50% ya diskonnya, ya mungkin teman-teman masuk di 400-an gitu kan. Nah, itu boleh juga. Jadi balik lagi strategi teman-teman. Tapi ini belum plus properti mereka yang
mall ya. Jadi saya belum hitung mall-mallnya mereka, saya belum hitung proyek-proyek yang lainnya. Karena kan tadi kita tahu ya, dia bukan hanya development tapi juga ada mallnya. Nah itu teman-teman juga perlu tambahkan. Dan itu di DPR teman-teman ya. Teman-teman bisa cek mallnya ada apa. Di presentasi ini ada sih. Di presentasi ini ada, teman-teman bisa cek di sana juga. Jadi kalau dari hitungan ini ya mungkin value-nya sekitar 800-an. Ya jadi by the way ini disclaimer ya, pembahasan ini tuh cuma study case aja. Hitungan saya bisa jadi salah, sangat mungkin bisa salah. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri lagi supaya tahu. Tahu saya ada salah hitung ya, ada salah meleset, teman-teman bisa koreksi. Dan kalau bisa teman-teman menemukan ada yang perlu dikoreksi, silakan share di kolom komen. So itu pembahasan soal SMRA, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.